Halo semuanya, perkenalkan saya Anissa Rahmaza Sabila, mahasiswi PPG Prajabatan Gelombang 2 dari Universitas Sanata Dharma. Pada video kali ini, saya akan membahas panduan observasi tahapan perkembangan peserta didik berdasarkan materi pada topik 2 dan 3, mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Sebelum beranjak pada pembahasan tentang panduan observasi, saya akan membahas terlebih dahulu panduan observasi yang telah disusun berdasarkan materi pada topik 2. Berdasarkan materi pada topik 2, panduan observasi yang saya susun mempertimbangkan perkembangan fisiologis peserta didik, perkembangan psikologis yang meliputi aspek kognitif, emosi, psikososial, dan moral, serta yang terakhir, motivasi belajar. Kemudian, berdasarkan materi pada topik 3, panduan observasi akan saya kembangkan dengan memperhatikan beberapa aspek-aspek seperti etnik dan kultural, status sosial dan minat, perkembangan kognitif dan kemampuan awal, gaya belajar dan motivasi, perkembangan emosi dan perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Namun, karena terdapat beberapa hal yang sama dengan topik 2, maka fokus pengembangan panduan observasi berdasarkan materi topik 3 hanya berfokus pada etnik dan kultural, status sosial dan minat, gaya belajar dan motivasi, serta perkembangan motorik. Baiklah teman-teman, selanjutnya akan saya tampilkan panduan observasi yang sudah saya susun berdasarkan materi pada topik 2 dan penyesuaian dengan materi pada topik 3. Sebagaimana yang tertera di layar, observasi perkembangan peserta didik akan didasarkan pada 6 aspek, yaitu perkembangan fisiologis, perkembangan psikologis, motivasi belajar, etnik dan kultural, status sosial, dan juga gaya belajar. Bagian yang berwarna biru muda ini adalah panduan observasi yang berdasarkan materi pada topik 2, sedangkan bagian yang berwarna kuning merupakan materi pengembangan dari topik 3. Nah, selanjutnya saya akan membahas poin-poin dari pengembangan materi pada topik 3. Untuk yang pertama, pada aspek etnik dan kultural, saya menambahkan satu buah indikator, yaitu terdapat keberagaman suku bangsa dan budaya di antara peserta didik. Alasan mengapa saya memasukkan indikator ini, karena saya ingin mengetahui apakah ada peserta didik yang berasal dari suku lain selain suku Jawa. Saya ingin mengetahui apakah dengan perbedaan suku tersebut akan mempengaruhi perkembangan peserta didik sehingga guru perlu menyiapkan perlakuan khusus terhadap peserta didik tersebut. Nah, kenapa harus peserta didik selain suku Jawa? Karena sekolah SMA Negeri 1 Bangutapan sendiri terletak di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, untuk aspek status sosial, saya juga menambahkan satu buah indikator, yaitu peserta didik berasal dari keluarga yang memiliki latar belakang ekonomi yang berbeda. Indikator ini saya pilih karena saya ingin mengetahui apakah dengan perbedaan latar belakang tersebut, terdapat siswa yang memiliki atau merasakan hambatan dalam proses belajarnya. Dengan demikian, guru dapat merancang pembelajaran yang dapat memfasilitasi kebutuhan dari peserta didik tersebut. Pada aspek gaya belajar, saya menambahkan 3 buah indikator, yaitu yang pertama, peserta didik mengetahui gaya belajar mereka, peserta didik belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, dan terdapat gaya belajar yang mendominasi peserta didik dalam suatu kelas. Ketiga indikator tersebut saya pilih karena saya ingin mengetahui apakah peserta didik sudah mengenal diri mereka sendiri dan dalam bentuk apa guru dapat membantu mereka agar mereka dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Selain ketiga aspek tadi, ada satu lagi indikator yang saya kembangkan berdasarkan materi pada topik 3, yaitu peserta didik memiliki kemampuan motorik halus dan motorik kasar yang baik. Untuk indikator ini, saya masukkan ke dalam aspek perkembangan fisiologis karena menurut saya, aspek-aspek yang diamati pada perkembangan fisiologis memiliki kemiripan dengan perkembangan motorik. Baiklah teman-teman, itu tadi panduan observasi yang sudah saya susun berdasarkan materi pada topik 2 dan materi pada topik 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Apabila ada saran, bisa teman-teman tuliskan pada bagian yang sudah tersedia. Terima kasih, sampai jumpa.